Tambah banyak uang. Nah, kali ini kita sudah sama-sama spesial person. Kakak Adi Tangkilisa. Kak Adi Tangkilisa. Aktif dan mau ngeband sampai hari ini. Dan Soalnya ini serunya beda-beda daerah. beda daerah. Iya, betul. Dan kita masih punya obsesi yang sama dengan segala keterbatasan. Saya pikir itu yang bikin kita ketemu. Banyak persahabatan, berapa banyak uang. Tapi lumayan karena itu band itu jarak jauh, tidak mau betul-betul tidak modal. Soal dana. Iya, kalau dana betul-betul bukan nol, minus malah kita. Tapi itulah, saya pikir uang penting tapi ternyata tidak selalu. Karena kalau kita tidak punya uang, kita mengoptimalkan perkawanan. Tambah banyak uang. Oke, welcome back to our channel. Sing with you. Nah, kali ini kita sudah sama-sama spesial person. Kakak Adi Tangkilisa. Kak Adi Tangkilisa. Kak Adi, kesibukannya apa sekarang, Kak? Ya harus kita di sini nih. Lagi cari-cari sibuk malah ya, karena pengangguran. Cuma main band, jaga toko, nongkrong. Lebih banyak nongkrong. Berarti tadi kita yang datang bakal sibuk ya. Iya. Kemarin Band sudah yang di ini sekarang apa lagi? Ada band Kultur Project yang lagi digarap digarap. Parapapa dan Plisit. Kultur Project, Parapapa, sama Plisit. Oke, kayaknya boleh kita bahas satu-satu dulu. Kita ke kultur. Kayaknya kultur dulu ya. Iya, karena kemarin sempat apa launching atau bagaimana, Kak Adi? Kalau kultur harus panggil teman-teman kultur ini. Saya telepon dulu mana? Perwakilan Oke. dulu. Iya. Boleh kita wawancara perwakilan. Perwakilan ide menggarap. Ya, Kalau Kultur Project lebih ke saya baru dapat kan cerita kemarin dong bilang Kultur Project itu organik. Ya sudah, saya pikir bicara Kultur Project bicara soal yang orang bilang gotong royong karena dia proyek kebudayaan memang bukan band. Oke, ada band dalamnya tapi lebih banyak bahas soal hubungan kerja antar Kebudayaan. antar kawan, antar profesi. Yang kebetulan sementara ini jadi utama. Tapi dalamnya kan kita bukan bisnis, lebih banyak ke motif berprestasi, motif berkarya. Motif berkarya, berkeluarga. Lagi belajar juga karena masih belajar cara berkonflik, cara supaya tidak kecil hati, bagaimana caranya yang punya masalah tidak lantas ditinggalkan. Bagaimana caranya lagi tidak ada uang tapi tetap bisa bekerja. Itu yang paling berat sekali ya. paling penting itu. Kayaknya masalah semua orang gitu ya. Masalah semua orang kayak itu. Itu yang membedakan karena dia memang dibangun karena motif berkarya. Jadi uang itu penting tapi ketika tidak ada uang kita tetap bekerja, tetap membangun passion untuk berkarya. Begitu Ini Roger. Kultur Project sudah ada berapa lagu? Lagu yang dirilis itu 4 single, 4 lagu. Pertama 2016 lewat Palu Rekam itu Acunism. Aku Cinta Negeri Ini Walau Sering Menjengkelkan. Oh. Baru Palu Dilupa 2019 akhir, baru Darurat 2020 awal, baru Fenomena. Terakhir Fenomena. Fenomena itu 2020 Februari. Berarti per 1 tahun ya. Yang dekat ini Fenomena berarti. Yang dekat tanggalnya rilisnya. Yang rilis yang lalu yang soalnya Bang. Yang Fenomena. Soalnya dulu waktu 2020 kita rencana rilis setiap bulan 1 single. Setiap Tapi kan bulan. Pas Februari mau masuk single yang Maret kan langsung pandemi kan. Pandemi atau pandemi? Pandemi. Sama saja. Pokoknya itu Kan. Berarti repot. Kak, saya yang dengar lagu itu Palu Dilupa. Itu yang lagu asik keberapa gitu. itu tadi kali? Lagu Itu kedua kali, kedua. Lagu ketiga. pertama untuk grup karena lagu Acunism itu digarap sama
kawan-kawan Palu Rekam kan di Iya, luar. iya. Lebih ke kompilasi. Kalau yang Oke. garapan sendiri itu Palu Dilupa, Darurat, baru apa tadi? Fenomena. Fenomena. Ini kultur project ini dia genre apa ini kan? Iya. Aduh, gak Kalau tahu. genre. Itu maksudnya kemana Yang main kira-kira? musik. Kalau genre gimana ya? Soalnya kayak sudah gabungan semua itu. Iya. Iya, so, mungkin karena orang referensi setiap pribadi itu kan beda-beda. Kalau genrenya apa ya? Tidak bisa kita menamakan. Mungkin Iya. teman-teman yang lebih. Kalau kita merasa di situ ada rock, ada progressive rock, ada popnya. Kalau Rian bilang malah kita ngepop sih. Kalau saya bilang folk progressive. Ya, Folk. jatuhnya kayaknya progres. Tapi tidak Gabungan, juga tidak itu juga. itu hanya apa? Soalnya tak sekilas. wajah gitu. Saya tahu nanti namanya kita cari lah. Saya tahu apa namanya. Saya tahu genrenya. Untuk kultur berapa personilnya? Playernya berapa orang? Kira-kira Sekarang kita siapa yang semua solid itu? tinggal berlima. Jadi gitar 2, bass 1, vokal 1, drummer 1. Lima. Jadi kalau bagi honor masih lumayan lah. Masih dapat. Apa namanya yang lagi digarap sekarang apa tuh? Barusan kita rilis video klip Matahari. Jadi lagu baru. Itu lagu lama sebenarnya, lagu band Please It yang Wow. dibuat tahun 96 98. Terus karena Please It sendiri lagi tidak aktif tapi tidak aktif sekali. Jadi kita pinjam lah, atau kita pinjam lama kayaknya. Iya, iya. Mungkin teman-teman Sing With You penasaran, Please It ini Sing With You. bernyanyi bersamamu. Sing Ini With You. personilnya sampai semua kak di playernya ini untuk Please It. Oh, kalau Please Banyak It. yang penasaran. Please It itu kan tahun 91 ya. 91. Kita masih SMA. Tapi dia dari mulai bawa lagu-lagu orang akhirnya Hah? 98 mulai bawa karya sendiri. Di 98 karya sendiri dalam artian 98 mulai bikin gelar karya sendiri. Kita bikin event itu Please It itu saya, Rival tahu ya? Oh iya. Yang gimbal, Iya. Abdi, Andri. Kita berempat. Kandela Wido. Andela Wido. Abdi, Abdi, Adi, Abdi, Rival, Abdi daerah ini, bukan Abdi negara. oh, Abdi daerah. Sama Karifal Palo. rival Palo, rival Himbra. Jadi kita berempat. Ini waktu 98 kan itu tadi kan? 98 itu yang kita hitung sebagai band yang mulai bikin konser sendiri. Dulu kita konser sendiri. Itu rekamannya di mana itu tadi? Tahun segi. Tahun itu yang lagu Matahari tadi kita rekam di Taman Budaya. Masih pakai apa namanya? Tascam yang analog gitu, yang 4 track pingpong. Masih pita. Oh, di Palu sini. Palu. Masih pita. Rekaman seadanya dengan pengetahuan yang terbatas juga kan. Kita kan tidak ngerti dulu, cuma pemahaman itu rekam, kasih besar, kasih kecil, kasih ke kiri, kasih ke kanan. Belum mengerti frekuensi, belum mengerti panorama, belum mengerti. Itu tapi sudah ada metronom itu. Tidak. Oh, tidak pakai metronom. Bagaimana rekamannya? Soalnya dia belum lahir Kadi. Sudah Oh, gila. sudah lahir. Cuma belum main musik. Masih sekolah. Dia juga belum lahir, tua betul banget saya. Dan kau bongkar-bongkar umur Kadi. Belum lah. Lalu itu main hafalan. Kalau tidak salah bass dengan drum atau gitar drum, lupa kayak gitu. Oh, tetap ada per tracking. Iya, kita kan sistem dubbing juga, overdub juga. Dulu ada 4 track kan. Main satu-satu baru dipimpong 4 full, pimpong ke 1, 2, 3, 4 isi vokal, backing vokal, melodi kayak gitu. Seru juga ya. seru. juga. Berarti kayak sound effect kalau sekarang kan sudah banyak kayak plugin yang rubah sound. Kalau dulu itu betul-betul dari efeknya Iya, berarti. mungkin bisa, tapi pengetahuan kita kan terbatas. Lalu yang input itu sudah suaranya, tinggal di balance, di pen dikit. Tapi Tambah belum. reverb apa begitu. Sudah ada. Lupa saya waktu itu gimana, karena yang kerja Andri kalau saya itu. Om Andre. Tapi terbatas lah. Kita tidak banyak aksesoris waktu itu. Pokoknya kalau main yang des itu turun semua, turun semua gitar vokal yang lain-lain. Belum baisap. Oh, Taisap ayo. belum sadar kan, belum sadar frekuensi. Itu masih manual Keren itu. semua. Berarti memang soundnya itu kita dari touch-nya kita sendiri. Iya. Yang menentukan hasilnya itu. Ya. Keren. Saking kerennya noise semua isinya itu. Oh, noise. Belajar lah zaman dulu. Jadi pas tapi di seru kopi-kopi itu. ya. Tapi ya itu 9 lagu itu dibuat 96, antara 96 98. 98 kita rekam di Taman Budaya Palu, 2001 kita rekam di Jogja.
Terus diam sekian lama, 2015 kalau tidak salah, karena Kultur Project lagi aktif, butuh list tambahan untuk main di sebuah event. Kita tadinya cuma dipinjam, lama-lama kok enak, lama-lama itu, dan sangat berbeda garapannya, 80% kali ya. 80% Perbedaannya, itu secara perbedaannya. sound, secara tema, ada pengembangan Warna. transisi warna ya. Keren yang ini ya, keren juga yang preset, cuma yang ini karena ada kebaruan sound dengan saya dibantu teman-teman yang lebih muda kan, lebih banyak referensi, jadi lebih Sama kaya. ini saya penasaran ini, kenapa Kadi tiba-tiba pengen bikin project Para Papa? Oh iya, Para Papa itu kan teman seangkatan sih, seumuran. Ada nama Tommy di Surabaya, ada namanya Iwan di Jakarta. Kita merasa kita aktif dan mau ngeband sampai hari ini, dan Soalnya ini serunya beda-beda daerah. beda daerah. Iya, betul. Dan kita masih punya obsesi yang sama dengan segala keterbatasan. Saya pikir itu yang bikin kita ketemu. Dan beda, saya beda genre kita. Beda sekali. Kita bikin beda Bikin genrenya. Cuman penasarannya dia Tapi rock. punya proses Pas recording main. ini kan beda-beda daerah, bukan mainnya. Itulah Proses recording. beruntungnya sekarang karena ada teknologi. Ya, Jadi malah tantangan kita sebenarnya di situ, bagaimana jarak jauh. Terus kita juga punya peran masing-masing kan. Misalnya saya yang buat lagu mentahan, cuma kirim data ke sana. Tommy produsernya, dia yang aransemen, dia yang olah. Iwan ngulik isi vokal di tempatnya. Jadi sebenarnya uji coba juga sih bahwa jarak itu memang bermasalah, tapi dengan kondisi hari ini kan jadi tidak itu. Jadi tidak masalah. Berarti take masing-masing Kadi berarti. Take masing-masing. Kok kirim-kirim data. Kirim data. ya. Lumayan, sekarang sudah rilis single keempat, kelima ya. Oh sudah keempat. Soalnya kemarin yang saya di sana baru satu yang lagu Searah. 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 Oh sudah 4, cepat sekali. Iya, sudah. Masih yang terakhir ini masih sama. Itu bicara soal perulangan-perulangan. Sebelum itu hanya kita bertiga gitu kan. Kita bicara soal hanya orang tiga yang tinggal di umur segini. Banyak kawan-kawan lain, cuman kita sok-sok merasa hanya kita yang tersisa. Yang keempat, baru 4. 4. Oh baru 4 lagu. 4. Tapi lumayan karena itu band itu jarak jauh, betul-betul tidak modal. Betul-betul hanya apa ya? Karena kita mau melepaskan hasrat berkarya saja. Iya. Itu untuk jarak yang jauh gitu termasuk gesit itu Kadi. Cepat proses bikin Iya, lagu liriknya. Tommy sendiri dia menguasai teknologi rekam kan, digital, dia ngerti mixing mastering. Jadi biasanya kalau ada masalah soal biaya kita ngutang dulu sama Tommy. Tommy yang atur dulu ya. Soal dana. Iya, kalau dana betul-betul bukan nol, minus malah kita. Tapi itulah, saya pikir uang penting, tapi ternyata tidak selalu. Karena kalau kita tidak punya uang, kita mengoptimalkan perkawanan itu. Oke. Saya mau kembali ke Plisit lagi dulu Kadi. Itu kalau Plisit main di mana semua sudah? Untuk Plisit. Plisit pernah ke Jakarta, tapi tidak tergarap sih, karena dulu kita belum paham manajerial kan. Oke. Itu bedanya band di saat itu dan sekarang. Jadi sebenarnya ketiga band ini sama-sama penting karena dia ada dalam proses-proses yang berbeda. Kalau Plisit kan rumahku, Iya. tempat saya belajar, tempat banyak menemukan bahan-bahan musik lah. Jadi dia tidak bisa digabung antara Plisit, Para Papa, Kultur Project, tidak bisa karena orang ini 3 rumah yang berbeda. Sama kayak kita nongkrong kan, habis nongkrong di Unyur, ketemu keluarga, Rumahnya beda-beda masing-masing. nongkrong di Palu Barat, itu semua tempat yang Tapi asik. project yang menurut Kak Adi itu project band ini ya, ada berapa band ini, project yang menurut Kak Adi itu ini saya sekali. Kira-kira semua di saya mana? sekali. Oh semua Oh, itu. Iya, karena saya mikirnya begini, manusia itu kan dia split sebenarnya. Dia kalau dia pemarah bukan berarti dia tidak bisa lucu. Oh iya. Kalau dia Oke. pemberani bukan berarti dia tidak penakut atau dia Ya. tidak cengeng atau dia tidak. Nah itu di setiap grup ini ekspresi itu terwakilkan. Misalnya kalau saya di Kultur Project itu lebih ke apa ya, semacam perlawanan sih. Yang di sana Tantangan. di Para Papa lebih ke survive, karena masa-masa yang umur-umur yang segini kan orang semua pada mundur. Iya. Betul. Di Playstation sendiri masa-masa tumbuh gitu.
Karena tema-temanya di sana masih ada tema-tema cinta antar orang. Iya, Kalau iya. yang di kultur project kan seperti Itu zaman ABG waktu itu ya. ABG. Renjak dewasa itu. Iya. Jadi tidak ada yang cuma karena sekarang lagi di umur segini, otomatis yang bisa ditumbuhkan itu culture project lebih mungkin kan, karena Iya. dia satu songwriter dan konseptornya kan bukan saya sendiri. Saya awal dengan dulu, tapi setelah jalan ini kan makin banyak tantangan. Untuk kultur sendiri Kadi, apa yang sekarang mau digarap? Kira-kira kemana ini? Kita lagi persiapan rekaman album. Ah, Masih perlu tidak album sekarang ya? Perlu saja bebas kan? Perlu ya? Iya, bebas. Kita mau upload di YouTube album masih enggak. Pokoknya begitu, kita lagi menghabiskan. Kadi tanya masih perlu tidak album sekarang? Karena Soalnya zaman dulu sekarang kan itu orang kan. sudah perlu album kan, dia tinggal posting. Mungkin album itu hanya sebagai penanda bahwa kita punya Album. punya apa lagu, namanya? kompilasi lagu. Punya sesuatu yang bisa dipegang atau Oh, mungkin itu setahu ya. Saya juga Iya, belum tahu. Kita tidak tahu apakah nanti dia pemahaman album seperti yang tahun-tahun lampau atau Iya. belum tahu. Cuma memang ada keinginan merekam lagu-lagu kita supaya itu bisa disebar, syukur-syukur dijual bisa laku. Nah. Itulah harapan. Harapannya sih. mungkin bisa diceritakan Kadi untuk lirik di salah satu lagunya. Apa yang menurut Kak Adi, oh lagu ini liriknya ini sekali. Semuanya, Hampir Saya sembilan. penasaran sama liriknya ini justru. Filosofinya Palu Palu dilupa. dilupa. Itu nah sama. Palu dilupa. Kumio yang nangkap apa itu? Palu dilupa. Saya belum cerna baik-baik. Palu Saya dilupa. tanya langsung. Mumpung saya ketemu. Jadi kalau di Lupa itu Makanya Saya ditanya. salah artikan. sebenarnya dia bukan bicara soal lokal kota Palu, tapi bicara soal keberanian ambil keputusan. Oh, Jadi hari ini kan kita karena sering diintervensi, sering diatur orang, sering disuap, sering dibantu, jadi kita kehilangan keputusan itu. Palu. Sampai kita lupa bahwa kita sebenarnya punya kemampuan mengambil keputusan. Mau bikin apa-apa tanya dulu. Sampai jangankan kita, daerah ini pun kalau mau apa-apa harus ke pusat dulu. pusat dulu. Iya, Jakarta. dulu. Sampai keuangannya, sampai bantuan apapun itu banyak sekali bukan kita yang menentukan. Lebih luas lagi, negara kita bukan kita juga yang menentukan. Iya. Ada orang lain di Yang jauh lain. sana yang menentukan. Berarti maksudnya Apa yang- Palu ini tanda keputusan. Iya. Ya, karena harus berani ambil kita keputusan. maunya dia bisa seperti itu tafsirnya. Tafsirnya. Karena memang awalnya seperti itu, kita tidak mau mengarah ke lokus kota. Oh. Karena nanti dia jadi sempit kan. Iya, jadi sih. Gitu. Makanya di setiap main sampai Makassar, Jakarta itu lagu kita bawa karena Selalu kita dibawakan bawa. lagu. Karena kita yakin kita tidak bicara soal kota ini, tapi bicara soal Keputusan. kau juga Oke. mungkin jangan kau Palumu juga lupa. Mau begini tiba-tiba tanya siapa, mai tua, atau Iya. tanya teman yang lebih Betul tua. itu, Kak. Mungkin Sampai Fadli itu. ada seperti itu Ah. kadang-kadang. Rata-rata kita Sampai- begitu, Kak. Sampai kita harus punya keputusan kita, sendiri. kita lupa kalau Kadang kita bisa ragu. ya kita lupa kalau kita sebenarnya bisa mengambil keputusan. Oh, keren. Keren. Oke, buat teman-teman Sing With You. Jadi untuk Sing with you. sekarang ini Kadi mau bawakan lagu bernyanyi sama kita semua. Justru saya pengen Kak Adi nyanyi lagu yang semua dari semua ciptaannya Kak Adi ya. Lagu yang paling Kak Adi suka. Suka bawakan. Saya tidak pernah bawakan karena saya tidak bisa nyanyi. Oh. Kalau suka semua. Maksudnya suka nyanyikan sendiri gitu. Kalau suka Kak Adi suka semua. Mungkin ada salah satu yang Salah satunya Kak Adi mau Oh, iya, bawakan. iya. Yang tadi kita. Oke. Ini judulnya apa Kak? Kira-kira. Judulnya Berapa Hargamu, Kawan. Berapa harga? berapa hargamu kawan? Oke, Kak Adi Tangkilisan. Berapa hargamu kawan? Berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan atas hilangnya kawan, atas hancurnya persahabatan, atau kau bisa membeli kawan, bisa membayar persahabatan. Berapa banyak uang yang bisa kau
dapat dengar anunya rusaknya. Kak Adi, teman-teman Sing With You mungkin ada yang penasaran. Kira-kira Kak Adi awal mula bermusik itu di tahun berapa? Saya main musik, main gitar ya. Ya, main gitar. Kelas 1 SD sebenarnya. Oh, kelas satu. Musik saya sekarang jago sekali, cuma tidak berkembang permainan. Mungkin apa? Tidak nano pelajari, tapi lama sih saya belajar main gitar dari kelas 1 SD tahun 81. Wow, 81 Tuhan. Tapi saya rasa tidak berkembang karena apa? Saya tidak bagus motorik. Itu menurut Kadi, menurut kita itu Tidak bahaya kalau sekali lihat kan, kalau ya. teman-teman kita yang latihan 2 tahun 3 tahun kan pesat sekali perkembangan. Ah, Harusnya saya bilang tadi 81, harus saya bilang berapa tahun lalu. Kak Adi memang banyak story, Dok. Dari perjalanan. Iyalah, lahir duluan. Iya. Perjalanan storynya Kak Adi sudah luas. Ya, sudah jauh sekali. Sudah luas. Otakku sampai tidak sanggup. Lama tuh, bukan jauh lama. Karena tidak kemana-mana kan, cuma di sini-sini. Oh tunggu, para papa sudah bisa didengar di mana semua? Sekarang masih di YouTube. Oh masih di Para Papa YouTube. Official. Kalau kultur, YouTube juga. Ada YouTube juga juga. di platform digital itu apa ya? Spotify atau Joox mungkin itu. oh itu. Kalau para papa channel YouTube-nya apa? Para Papa Official. Oh, Para Papa para Official. papa official. Kultur, Culture Project saja. oh kultur project saja. Ya itu, nanti di subscribe. Itu culture harusnya, culture project. Iya, kenapa jadi kultur? Karena orang sudah bilang Kultur. Melekat sudah kultur. Preset juga ada di lupa saya Joox atau Spotify. Oh, prinsip. Iya, Spotify kayak Oke. Gitu. Andri, Tommy, Andri. Iwan, Le Iwan. Om Iwan. Rian Uba Cliff. Oke. Oke. Oke, yang Sing With You sama kita punya apa, Dok? Merchandise. Merchandise Kak Adi. Apa ini? Oh, Gelas sama ATM, buku rekening. Woi, terima kasih. Asbat itu. Mama. Bisa Mantap. dibuka Banyak Kak ini. Adi. Ah, cakep. Like Indonesia. Sama gelasnya Kak Adi. Like Indonesia. Mantap. Aman lagi banget anu ini. Kopi. Amlek kopi. Enak. Kak Adi, Iya. kira-kira buat harapannya teman-teman musisi Kota Palu, kira-kira apa Kak Adi? Untuk harapan teman-teman. Yang harapannya yang susah ini karena kita juga mati sambung harapan. Yang pasti kompak, jangan mudah kecil hati. Oke. Banyak-banyak pilih tim yang bisa baku ke squad. Baru jangan bicara di belakang, itu juga banyak bikin kita sering bubar. Cari marketing, cari orang yang bisa bantu promosi. Oke. Ya, karena kita biasa main band kita Ya, ini, harus kayaknya ada karena itu sponsornya. juga barusan kemarin kita sadari. Kayaknya kalau teman-teman mumpung ingat dikasih quote itu ada marketing, ada promosi, cari kawan-kawan yang bisa nyari sponsor. Itu di luar ya, tapi kalau yang ke dalam itu harus selalu optimis, jangan mudah kecil hati, baru iya. kalau ada masalah jangan baku bicara di belakang. Itu. Oke. Oke. Makasih banyak buat Kak Adi Tangkilisan. Sampai ketemu di Sing With You berikutnya. Thank you. Thank you Kak Adi. Iya. Oke. Jangan lupa Like. Like. komen, Like tadi sudah. Oh, komen, Like. komen. Like. Komen. Like. Jangan lupa like, komen. And share. Sampai ketemu di Sing With You berikutnya.